Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita mulai pertemuan ke-10 untuk survei rekayasa tentang geometri lengkung vertikal. Kita bahas contoh soal gitu ya. Ini ada contoh soal nomor 4. Sini ada lengkungan gitu ya, dari A ke B gitu ya. Untuk yang A, awal lengkungan, B titik lengkungan, dan di sini ada titik PI ya. Diketahui koordinat ada X ya, YZ gitu ya, dari titik A. Titik A ini dianggap kita stasiun 0 plus 00. X-nya 20.000, Y-nya 20.000, Z-nya 200. Dan untuk titik PI, X-nya 20.220, Y-nya 20.090. Titik B, X-nya 20.965, Y-nya 20.010. Jadi ada dianggap berhimpit dengan BM 0 gitu ya, sebagai awal proyek di stasiun 0 plus 00 dengan koordinat dan elevasi seperti di atas. Titik PI dengan koordinat seperti di atas direncanakan sebagai tikungan pertama. Titik B merupakan titik akhir yang akan ditinjau dan terletak pada sumbu jalan rencana. Jalan yang akan direncanakan merupakan jalan kolektor di daerah datar, satu jalur lalu lintas gitu ya, dengan 2 lajur. Lebarnya 2 kali 3 meter. Kemudian data-data gitu ya, dari data tabel 24 yang minggu lalu gitu ya, ada kecepatan rencana VR sesuai klasifikasi fungsi dan klasifikasi medan jalan dengan fungsi jalan kolektor dan daerah datar didapatkan VR 60-90 km per jam. Dalam hal ini diambil VR-nya 80 km per jam. Dari rumus 4.2, R min atau jari-jari minimum sama dengan VR kuadrat dibagi 127 kali E maksimum tambah F maksimum. Dari tabel 43 untuk VR 80, kemudian E-nya maksimum adalah 10%, maka F maksimum bernilai 0,14. Diperoleh R minimum ini 80 kuadrat per 127 kali 0,1 tambah 0,14 sama dengan 209,97 meter. Kemudian diambil R minimum desain sama dengan 210 meter pada tabel 4.23. Kemudian D desainnya senilai 0,82%. Nah, cara selanjutnya kita mencari jarak lurus gitu ya, dari A ke PI, kemudian dari PI ke B gitu. Ini rumusnya masih sama gitu ya. Dan koordinat yang sudah diketahui kita bisa mencari jarak lurus. Misalkan jarak dari A ke PI sama dengan akar dari XPI dikurangi XA dikuadratkan ditambah YPI dikurangi YA dikuadratkan, kemudian didapatkan ini 20.220 kurangi 20.000 kuadratkan ditambah 20.090 kurangi 20.002 dikuadratkan gitu ya, sehingga didapatkan setelah diakar hasilnya 237,70 meter. Dan jarak dari PI ke B gitu ya, sama akar dari XB min XPI dikuadratkan ditambah YP min YPI dikuadratkan, dan didapatkan di sini 749,28 meter. Nah, nanti silakan sambil dicoba menghitung gitu ya. Nah, selanjutnya yang kedua mencari besar sudut tikungan delta di sini ya. Nah, sudut azimut dia sama dengan arcus tangen X kurang X dibagi Y gitu ya. X dan Y ini adalah koordinat azimut. Dan azimut dari A ke PI ini sama dengan XPI azimut sama dengan XPI kurang XA didapatkan 220 gitu ya. Dan YPI azimut ini ya dari YPI kurangi YA gitu ya, didapatkan 90 gitu ya. Kemudian arcus tangen dari X bagi Y didapatkan 67,75. Setelah itu berarti ini dapat sudut azimut A ke PI sebesar 67,75 derajat gitu ya. Nah, azimut PI ke B ya, B ke B dapatkan dari XB azimut sama dengan XB min XPI ini didapatkan 740
5. Selanjutnya YB azimut sama dengan YB min X, YPI gitu ya. Dengan sama angka koordinat yang sudah diketahui didapatkan nilai min 80 dan arcestan dari X per Y atau 745 bagi min 80 dapatkan min 83,87 derajat. Nah, ini karena sudut AZPI ke B ini berlaku ya seperti di ilmu ukur tanah gitu ya. Kalau kemarin Anda sempat kuliah ilmu ukur tanah, diingat untuk mencari azimut ini ada kuadran gitu ya. Sini kita kurangkan 180 derajatnya dikurangin hasilnya arcestan tadi min 83,87 derajat sama dengan 96,13 derajat. Sehingga delta tikungan gitu ya sama dengan sudut azimut PI ke B gitu ya dikurangi sudut azimut A ke PI. Nah, sehingga bisa didapatkan sebesar 28,38 derajat. Dan menghitung elemen tikungan, jari-jarinya 409 meter, deltanya 28,38 derajat. Dari tabel LS2 gitu ya, ini lampiran 2 untuk V 80 km per jam didapatkan LS-nya 70 meter dan E-nya 0,076. Ini menurut TBGJAK nomor 38 garing T garing BM tahun 97 menyaratkan harga sebesar dari 3 nilai. Ini bisa dilihat di bab 42 4.2.1.2 sublengkung peralihan. Ini ada bukunya nanti saya share covernya nanti. Nah, dari covernya nanti silakan dicari bukunya gitu ya. Bisa dicari di perpustakaan ataupun secara online gitu ya. Ini akan diambil sebagai nilai LS minimum. Cek yang pertama, ini LS minimum dari VR sebagai 3,6 kali T sama dengan 80 bagi 3,6 kali 3 dapatkan 66,67 meter. Cek kedua, cek harga LS dengan modifikasi short formula, ini rumus 4.20 dan di sini LS minimum sama dengan 0,022 kali VR pangkat 3 dibagi RC kali C dikurangi dengan 2,727 kali VR kali E gitu ya dibagi dengan C dan LS minimum ini kita masukkan angkanya gitu ya, ini didapatkan 10,96 meter. Kemudian cek yang ketiga ada LS minimum, ini ada persamaannya EM kurang EN kemudian dikali VR dibagi 3,6 RC gitu ya. Nah, didapatkan nilainya 2,53 meter. Nah, kemudian ambil yang terbesar LS minimumnya yaitu 66,67 meter dan LS ini ada sama dengan 70 meter gitu ya. Ini lebih besar dari LS minimum sebesar 66,67 meter sehingga oke gitu ya, akan memenuhi syarat gitu ya. LS-nya lebih besar gitu ya. Dan dari rumus 4.8 XS sama dengan LS dikali dengan 1 min LS kuadrat dibagi 40 kali RC kuadrat. Nah, sama dengan kita dapatkan nilainya 69,9 meter. Dan dari rumus 4.9 ya YS sama dengan LS kuadrat dibagi 6 kali RC dapatkan 1,997 meter. Dari rumus 410 kita mencari theta S gitu ya, 90 kali LS bagi P kali RC gitu ya. Ini didapatkan 4,903 derajat. Nah, dan dari rumus 4.11 kita mencari nilai P gitu ya. P sama dengan LS kuadrat bagi 6 RC dikurangi RC kemudian dikalikan 1 min cos theta S. Nah, di sini didapatkan hasilnya 0,5004 meter. Dan dari rumus 412 cari nilai K gitu ya. K sama dengan LS kali LS pangkat 3 dibagi 40 kali RC kuadrat. Kemudian ini dikurangi RC sin theta S sama dengan dapatkan nilainya 34,992 meter gitu ya. Nanti silakan dicoba hitung ulang gitu ya supaya match angkanya ataukah nanti kalau nggak dicoba ya nanti tidak terbiasa untuk menghitung nilai komponen tersebut gitu ya. Dan dari rumus 4.13 TS sama dengan RC tambah P dikali tan setengah delta tambah K gitu ya. Kemudian ini didapatkan 162,38 meter.
Dan dari rumus 4.14, ES sama dengan RC tambah P dikali sekon setengah delta gitu ya, kurang RC. Dan didapatkan nilainya 13,388 meter. Kemudian dari rumus 4.15 itu ya, kita bisa mencari LC dengan delta min 2 theta S bagi 180 dikali Pi gitu ya, kali RC gitu ya. Ini didapatkan nilainya 132,59 meter, dan ini nilainya lebih dari 20 meter, sehingga SCS itu ya memang bisa digunakan atau spiral, curve spiral gitu ya, atau di sini lingkup peralihan gitu ya, peralihan circle peralihan gitu ya. Dan L total sama dengan LC tambah 2LS, berarti 132,59 tambah 2 kalinya dari 70, sehingga didapatkan 272,59 meter. Dan catatan sebagai alternatif nilai theta S gitu ya, P, K, X, dan Y dapat dicari menggunakan tabel SCS 1 sama dengan SCS 5. Ini ada pada lampiran. Untuk R sama dengan 409 dan LS sama dengan 70 meter. Dari tabel SCS 3 ini didapatkan theta S sama dengan 5,0016 derajat, P-nya 0,4995 meter gitu ya. K-nya 34,9912, X-nya 69,9486, Y-nya 1,9984. Hasilnya relatif sama dengan cara analitis. Dan mencari posisi titik-titik tikungan. Jika titik A adalah awal proyek, maka stasiun A nilainya 0+00, stasiun PI, stasiun A ditambah jarak dari A ke PI, dapatkan tadi 0+0 tambah 237,70 dapat sama dengan 0 tambah 237,70, stasiun TS, kemudian sama dengan stasiun A ditambah DA PI kurangi TS gitu ya, dapatkan nilainya sama dengan 0+00 tambah 75,27 gitu ya. Stasiun SC ini dapatkan dari stasiun TS ditambah LS, mana satu LS-nya 70, stasiun TS-nya 0+75,27. Ya, didapatkan nilainya 0+145,27. Selanjutnya ya, untuk stasiun CS sama dengan stasiun SC tambah LC sama dengan 0+145,27 tambah 132,59 sama dengan 0+277,86. Stasiun ST-nya dapatkan dari stasiun CS tambah LS, sehingga jawabannya adalah 0+347,86. Untuk stasiun B dari stasiun TS kurangi TS tambah jarak dari PI ke B gitu ya, dapatkan 0+9324,71. Jadi panjang jalan rencana dari A ke B adalah 934,71 meter.